Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Sindia Firisha, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Di koloid itu memiliki muatan koloid yang mengakibatkan ada empat sifat, yaitu yang pertama elektroforesis, yang kedua koagulasi, yang ketiga adsorpsi, yang keempat dialisis. Ciri-ciri koloid dibagi menjadi 5. Yang pertama stabil, yang kedua terlihat homogen walaupun aslinya heterogen, yang ketiga dua fase, yang keempat ukuran 1 sampai 100 mm, yang kelima tidak dapat disaring. Koloid itu dibagi menjadi 2, yaitu pengendapan sistem koloid dan pembuatan sistem koloid. Pengendapan sistem koloid dibagi menjadi 3. Yang pertama sel, yang kedua gel, yang ketiga emulsi. Yang sel itu yang bersifat terdispersi padat. Yang kedua gel, sifat terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersi. Yang ketiga emulsi, sifat terdispersi cair. Yang kedua pembuatan sistem koloid, dispersi kondensasi. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan kondensasi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik busur, Bredig, dan peptisasi. Kemudian ada jenis-jenis koloid yang dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Yang kedua sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya, contohnya cat tembok. Yang ketiga aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas, contohnya asap kendaraan. Yang keempat, aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas, contohnya parfum. Yang kelima, emulsi padat. Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat, contohnya agar-agar. Yang keenam, emulsi. Fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi, contohnya susu. Yang ketujuh, buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan, contohnya spons. Yang ke-8, buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan, contohnya buih sabun. Di dispersi itu ada penghalusan suspensi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama peptisasi, yang kedua homogenisasi, yang ketiga busur breeding, yang keempat mekanik. Di campuran itu dibagi menjadi 2, homogen dan heterogen. Homogen itu adalah larutan, contohnya dimensi 1 nm terdapat satu fase. Di koloid itu memiliki sifat dan penerapan sistem koloid dibagi menjadi 8, yaitu
Sifat koloid dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel dilarutkan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Contohnya penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sorot lampu mobil dalam kabut, cahaya lebih terang. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Contohnya gerakan tumbukan antara partikel koloid, koloid stabil atau tidak mengendap. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi itu adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Contohnya partikel koloid menyerap ion pada permukaannya. Yang kedua, baterai pewarna kain. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi koloid merupakan pengumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Contohnya penggumpalan partikel koloid karena pemanasan, pembusukan, dan penambahan elektrolit atau koloid yang berbeda. Yang kedua, penggumpalan darah dan penjernihan air. Yang kelima itu dialisis, adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya pemurnian koloid dan zat pengotor ion molekul agar seimbang. Yang kedua, ginjal membersihkan darah. Habis itu yang keenam, elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Yang ketujuh, koloid liofosil dan liofop. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, liofosil dan liofop. Sol liofosil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya, sedangkan sol liofop merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Contohnya liofosil tuh mengikat, liofop tuh tidak mengikat, jadi merupakan cairan mediumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.